Halo guys, gimana nih kabar kalian? Apakah masih sehat-sehat saja? Dan di video kali ini saya akan kembali meringkas cerita film animasi yang berasal dari Amerika Serikat. Film ini berjudul Burung Pemarah The Movie 1. Bergenre komedi petualang, dirilis pada tahun 2016 yang menceritakan perjuangan para burung yang tidak bisa terbang dalam usaha merebut kembali telur-telur mereka yang telah diculik oleh para babi. Penasaran dengan videonya? Saya ingatkan ya bahwa ini merupakan konten spoiler. Dan alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel saya ini, agar channel ini bisa maju seperti channel-channel tetangga. Oke, kita langsung saja ke inti videonya. Di sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh sekumpulan burung, terlihatlah seekor burung merah yang bernama Red. Dia adalah burung yang dikenal dengan burung pemarah. Sewaktu kecil, Red selalu bercita-cita untuk bertemu dengan elang perkasa, yaitu pahlawan yang telah melindungi pulau tersebut selama bertahun-tahun. Bagi para penduduk pulau, seelang perkasa merupakan sebuah legenda yang belum tentu kebenarannya. Red kecil adalah burung yang tidak memiliki orang tua, ia bahkan tidak memiliki teman sama sekali. Setelah dewasa, ia memutuskan membangun rumahnya di pinggir pantai yang lokasinya menjauh dari penduduk desa. Bisa dibilang sih, Red ini sedang mengasingkan diri. Di awal film diperlihatkan Red yang sedang terburu-buru. Ia sedang mengantar pesanan kue ulang tahun dari salah satu penduduk di pulau itu. Setelah sampai, ternyata yang memesan kue tersebut menolak untuk membayar kuenya dikarenakan Red sudah datang terlambat. Ketika ingin pulang, Red terpeleset dan terjatuh di atas telur si pemesan kue tadi, It's a boy. sehingga Red dibawa di persidangan dan disaksikan oleh seluruh para burung di pulau tersebut. Di hadapan hakim, Red bukannya membela diri, melainkan ia mempermalukan si hakim itu. And you're what? And I'm just approximating here. Like an inch tall? Voila! Karena kejahatannya itu, Red pun dihukum, di mana ia dimasukkan di kelas pengendali amarah. Pluck my life. Ketika Red berada di kelas tersebut, ia disambut oleh gurunya yang bernama Matilda. Di sini dipertemukanlah Red dengan dua burung yang kelak akan menjadi teman sejatinya, yaitu Bom dan Cuk. Bom dimasukkan di kelas itu karena ia sering meledak jika terkejut, sedangkan Cuk adalah burung si pembuat onar yang terkena tilang polisi. Di sini juga ada burung besar yang bernama Terence. Terence ini merupakan burung yang memiliki badan yang besar dan memiliki wajah yang menakutkan. Bahkan ia tidak pernah berbicara sama sekali. Kalau di dunia nyata sih mungkin ini mirip Master Limbat. Tapi tenang saja kok, dia adalah burung yang baik-baik dan bahkan ia menyukai Matilda. Di suatu hari, pulau tersebut didatangi oleh bahtera asing yang ternyata isinya adalah seekor babi yang berasal dari Pulau Babi, bernama Leonard, yang ditemani oleh asistennya, Ross. Ia menjelaskan kepada para penduduk Pulau Burung bahwa ia merupakan penjelajah dunia. There's no other place besides here. Yes, there is. Di sini Leonard disambut meriah oleh si hakim dan para penduduk pulau. Kecuali Red sih yang tidak menyukai babi itu karena tadi armadanya menabrak rumahnya. Di malam harinya diadakanlah sebuah acara pesta sebagai acara penyambutan bagi si babi. Di sini si babi itu memperkenalkan produk-produknya yang canggih, mulai dari trampolin sampai sebuah ketapel raksasa yang dapat membuat burung bisa terbang. Karena kalian pasti sudah tahu kan bahwa di pulau ini para burung itu tidak bisa terbang. Sama seperti burung Anda. Masih di malam yang sama, Red dan kedua temannya yaitu Cuk dan Bom pergi menyelinap di kapal si babi. Di sini mereka menemukan sekumpulan babi yang sedang bersembunyi. Red dengan wajah yang marah segera pergi menghentikan pesta dan memberitahukan penduduk tentang temuannya itu. Di sini Red merasa kedatangan para babi itu sangatlah mencurigakan dan misterius. Akan tetapi si hakim tadi dan para penduduk bukannya mendengar Red, tapi malahan mereka menyoraki Red dan kembali melanjutkan pesta.
You're booing them or me? You! Oh, it's me. Alright. Keesokan harinya terlihatlah para babi yang terus berdatangan sampai-sampai pulau tersebut dipenuhi oleh babi. Dan di sini terlihatlah si Leonard yang menyukai telur. Those are fragile. Maybe you shouldn't pick them up, alright? Not yours. Mungkin ada yang bertanya sih kenapa ia sangat menyukai telur. Itu dikarenakan bagi para babi telur merupakan makanan langka yang sangat enak rasanya. Dan kalian pasti sudah tahu kan bahwa alasan sebenarnya para babi ini datang ke Pulau Burung itu dikarenakan mereka ingin mengambil telur-telur para burung tersebut. Red di sini sudah mencurigai para babi. Ia berkata kepada Leonard, apakah kamu benar-benar seorang penjelajah atau seorang penjajah? Akan tetapi si hakim lagi-lagi membela para babi. Ia bahkan tidak mau mendengarkan perkataan Red. You are making our guests feel unwelcome, and you're not asking basic questions. Maybe. Diiringi perasaan sedih dan marah, Red memandangi patung elang perkasa dan ia pun berencana mencari sang elang yang legendanya berada di puncak gunung tertinggi di pulau tersebut. Ditemani Cuk dan Bom, mereka bertiga melakukan perjalanan mencari si elang. Di dalam perjalanan mereka melewati berbagai rintangan yang ekstrim dan ketika mereka sampai di puncak gunung dan ternyata, ya, mereka salah naik gunung. This is the wrong mountain. Beberapa waktu pun berlalu. Akhirnya mereka sampai di puncak gunung tempat tinggal si elang perkasa. Di sini terlihatlah tempat tersebut dikelilingi oleh danau-danau yang sangat indah dan jernih airnya. Cuk dan Bom pun merasa gembira dan segera menikmati nikmatnya air danau tersebut dan ternyata danau itu merupakan air kencing si elang perkasa. Oh, man. Di sini mereka bertiga bertemu dengan sang legenda di mana si elang terlihat sangatlah gendut. Ya, mungkin dia lebih cocok dipanggil elang gendut dibandingkan dengan elang perkasa. Mereka disambut oleh si elang dan di sini Red sedikit gugup dan mencoba memberitahukan alasan kedatangannya. Sementara di sisi lain terlihatlah si babi mengajak para burung untuk berpesta besar-besaran. Dan di sini para babi sudah memulai rencananya ya, di mana para burung sedang asik-asik berpesta sedangkan mereka pergi mencuri telur-telur para burung. Dan di sini Red melihat kejadian itu menggunakan teropong milik si elang perkasa. Ia melihatnya dari atas gunung dan segera meminta bantuan elang perkasa untuk membawanya terbang menuju para babi. No. I'm sorry, what? I don't do that anymore. I'm retired. Mostly just tired. Akan tetapi di sini si elang menolaknya guys, dikarenakan ia sudah pensiun dan sudah kelelahan. Si elang berkata bahwa ia menyerahkan semuanya kepada Red. Red yang mendengar perkataan si elang itu merasa sangat kecewa, dikarenakan elang perkasa ini merupakan idolanya Red waktu kecil dulu. I used to believe in you. Dan tanpa lama-lama mereka pun segera turun dari gunung dan berusaha merebut telur-telur mereka yang telah diambil oleh para babi. Namun sayangnya mereka gagal. Para babi itu pun menghancurkan rumah-rumah mereka dan segera pergi berlayar kembali ke pulaunya. Set sail for Piggy Island. Dan malam pun berlalu, diiring oleh suasana hening yang dipenuhi dengan kesedihan dan rasa penyesalan. Para burung mendatangi Red dan si hakim menyesali perbuatannya. Para burung meminta Red untuk menjadi pemimpin mereka. Dan disinilah Red berusaha menenangkan para burung dan memberikan sebuah pengajaran tentang arti dari sebuah kemarahan. Yeah. Point made. Who else here's angry? Yeah, you are. We're getting our kids back. Karena itulah para burung yang tadinya ramah-ramah langsung menjadi burung pemarah. Dan mereka pun segera menyusun rencananya di mana mereka membangun bahteranya sendiri dan berlayar menuju Pulau Babi dengan tujuan merebut kembali telur-telur mereka. Ketika sampai di Pulau Babi, terlihatlah kota para babi yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh. Red yang melihat poster Leonard yang terpajang di dinding istana dan Red pun sadar bahwa Leonard itu adalah raja para babi dan telur-telur mereka disimpan di dalam istana tersebut. That guy's the king? He's gotta have the eggs with him in the castle. Disinilah dimulai aksi pembalasan dendam dan usaha merebut kembali telur-telur mereka.
Para burung pun terbang menggunakan ketapel yang diperkenalkan si babi tadi. Mereka berusaha mengincar istana si Raja Babi. Si Raja Babi yang melihat para burung menghancurkan rumah-rumah mereka segera melakukan perlawanan dengan menggunakan angkatan udaranya. Dan di sisi lain terlihatlah seelang perkasa yang berubah pikiran dan berusaha terbang menyusul para burung. Kembali ke Red dan kedua temannya, di mana mereka berhasil masuk ke istana para babi, sedangkan Terence yang berusaha terbang itu malahan membuat ketapelnya patah. Red dan kedua temannya yang berada di dalam istana si babi, mereka berusaha mencari telur-telur mereka yang diambil, dan mereka berhasil menemukan telur itu yang disembunyikan di suatu ruangan. Akan tetapi telur-telur tersebut akan segera dipindahkan dan direbus untuk menjadi sarapan siang bagi si Raja Babi dan para bawahannya. Di sini Red berjuang mati-matian untuk menyelamatkan telur tersebut. Dengan bantuan seelang perkasa yang baru tiba, mereka berhasil merebut kembali telur mereka dan berusaha kabur dengan terbang bersama sang elang. Namun di sini salah satu telur terjatuh. Red pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan telur tersebut. Sedangkan para burung lainnya yang berada di kota para babi merasa terdesak karena para babi melawan dengan menggunakan pesawat dari atas udara. Mereka pun berusaha keluar dari kota tersebut. Untung di sini Terence datang dan menjemput mereka menggunakan bajai. Sedangkan bom yang terbang bersama sang elang memutuskan untuk melompat dan meledakkan pangkalan udara para babi. Sementara itu Red dan si Raja Babi yang memperebutkan sebutir telur terjatuh di suatu tempat yang merupakan penyimpanan dinamit para babi. Well, this is dynamite. Di sini Leonard atau si Raja Babi berhasil mendapatkan telur tersebut dan membakarnya menggunakan lilin. Red yang tidak pernah kehabisan akal itu menjatuhkan si Raja Babi dan mengambil kembali si telur. Dinamit di situ pun terbakar dan meledak sehingga menghancurkan seluruh kota para babi. Yep. Dan para burung yang berhasil merebut kembali telur-telur mereka merasa sangat bahagia. Kecuali kedua burung yang mana mereka adalah orang tua dari telur yang terjatuh tadi. Dan terlihatlah kota babi yang sudah hancur lebur. Mereka pun segera bergegas untuk pulang karena mengira Red sudah mati. Akan tetapi ternyata Red selamat. Red keluar dari bawah reruntuhan. Ia berhasil menyelamatkan telur tadi di mana telur itu sudah menetas. Yang isinya merupakan 3 burung kembar. Diiringi pujian dan teriakan para burung, Red mengembalikan ketiga anak kembar itu kepada ibunya. Dan para burung berterima kasih kepada Red karena telah menyelamatkan anak-anak mereka. Di akhir film diperlihatkanlah para burung yang sudah berada di pulau mereka dan membangun kembali rumah-rumah mereka yang hancur. Dan Red sudah dianggap sebagai pahlawan. Ia kembali disambut di desanya dan dipersembahkan sebuah rumah tersayang. Mr. Red, welcome back to the village. Dan film berakhir. Oke, mungkin di sini kita dapat memetik suatu pelajaran yang intinya adalah marah.